untuk mengoperasikan itu secara SDM-nya memang orang yang pernah punya pengalaman di negara lain kemudian ditarik ke Indonesia, atau bisa saja orang yang belum pernah punya pengalaman sama sekali bisa ikut terjun di industri ini? Tergantung kebutuhan. Kalau untuk CS, admin, ya bahkan izin ya anak yang nggak lulus SMP aja, lulusan SD aja, bisa diajarin. Karena kan tugasnya CS itu kan dia cuma komunikasi dengan live chat, tinggal terbiasa untuk ngetik cepet, balas-balasin chat, ajarin cara buka mutasi rekening di internet banking, begitu ngelihat ada deposit masuk, isikan di saldo, isikan sebagai kredit di akun yang si pemainnya itu deposit. Itu kan siapa aja bisa diajarin kan. Kecuali kalau misalkan kita pengen perlu orang untuk ya edit webnya, ya berarti harus punya kemampuan programming. Tapi ya itu dia, masalahnya judi zaman sekarang juga udah bisa maklon. Kayak orang bikin parfum atau orang bikin skincare. Saya punya duit nih, tolong bikinin dong web judinya, warnanya kayak gini, nama web judinya ini, di dalamnya ada game permainan ini aja. Selesai, jadi, terima beres. Kita tinggal bayar orang tadi untuk jadi CS adminnya. Dan kenapa istilahnya banyak orang Indonesia yang waktu di Kamboja, Thailand ya? Karena mungkin ya punten ya di Indonesia dia misalkan kalau mau kerja, sedangkan dia lulusan SMP mau digaji berapa sih? Sedangkan di sana minimal di zaman kami gaji paling kecil 3,5 juta rupiah, bersih, tiket ditanggung, makanan ditanggung, tempat nginep ditanggung, tempat entah diberikan asramanya atau apartemennya. Habisnya cuman kalau dia jajan sama main judi atau kena perempuan atau kena obat, udah nggak ada pilihan lain lagi. Dan Sisanya menjaring orang yang mau terlibat di judi daring itu, apakah segampang itu atau justru ada tantangan lain yang dihadapi? Dari mulut ke mulut juga gampang ya. Kayak contoh orang yang udah ikut kerja di situ, dia biasanya nyari nggak terlalu vulgar. Dia cari orang-orang teman-teman sekolahnya dulu yang dia tahu ya sama-sama nggak peduli halal haram. Udah akhirnya berangkat ya. Karena dulu waktu kami di sana juga ya istilahnya banyak yang istilahnya udah saling kenal di Bogornya juga. Nah, walaupun waktu di sana kebanyakan orang ya memang orang Medan ya kebanyakan. Ya, tapi yang dari Jawa Barat juga ada sebagian. Tapi saling kenal. Sekarang istilahnya buat nyari untuk mereka perlu orang lebih banyak. Pasang iklan di media sosial, ngiming-ngimingin gaji besar, kerja di luar negeri. Banyak juga yang istilahnya dengan terang-terangan mau untuk ikut gitu. Dengan apapun resikonya. Kalau emang dapat yang baik, yang masih diizinin paspornya untuk dipegang, ada juga yang kebagian yang ternyata ya dia bener-bener ya jahat lah ya, namanya orang bisnis kayak gituan. Paspor ditahan, kerja setahun penuh, seharinya 12 jam, tidak ada libur sama sekali. Makanan memang dikasih, tempat tinggal memang dikasih. Gaji juga bahkan dikasih. Oke. Tapi ya kontrak kerja, bahkan ada yang ditarget harus nyari pemain untuk supaya orang jadi mau main. Oke.